إلى أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Dalam sehari-hari manusia tidak lepas dari dinamika hidup, sehingga ya disadari atau tidak, sengaja atau tidak, dia akan berbuat dosa. Maka dengan sholat 5 waktu yang diawali dengan wudhu dan macam-macamnya, ini juga fungsinya menghapus dosa. Ya. Jadi ketika kita membasuh muka, maka dosa yang diperbuat mata dan apa yang ada pada muka kita, ya, termasuk telinga kita, lisan kita, maka dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika sholat juga tanha anil fasya wal munkar. Jadi sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Dengan sholat ini manusia memperbarui iman dan memperbarui komitmen dalam beriman kepada Allah. Apa? Dalam setiap sholat ada tahiyat yang di dalamnya ada syahadat. Jadi sholat, puasanya juga dalam rangka menghapus dosa. Sehingga pada tanggal 29 dan 30 Ramadan, orang yang benar puasanya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, laksana seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Semua termasuk yang sunnah. Termasuk juga ibadah haji, zakat, semua nilai pertama adalah menghapus dosa. Umat Islam yang ada pada posisi ibadahnya hanya berfungsi menghapus dosa, inilah yang dikenal dengan muslim dalam manzilah at-taubah. Orang-orang yang istiqomah bertobat dengan sholat 5 waktu serta kewajiban-kewajiban yang lain yang telah ditentukan oleh Allah. Ramadan berpuasa, kemudian dalam 1 tahun ketika hartanya dihitung mencapai nisab, dia zakatin. Kemudian ketika mempunyai biaya dan kesempatan ibadah umroh dan haji, dia melaksanakannya. Maka ya, orang tersebut bertahap dari kondisi ibadahnya hanya bernilai menghapus dosa, Allah tingkatkan. Kenapa? Sudah ini dalam manzilah atau kedudukan yang lebih tinggi di atasnya, yang dikenal dengan al-istiqomah. Ya, ketika dia bertobat tadi masih ibaratnya kita kerja yang mana hasilnya hanya untuk melunasi hutang, maka terasa berat ibadahnya. Akan tetapi ketika hutang sudah lunas, maka dia punya harapan, mempunyai tabungan dan lain sebagainya. Maka orang yang sudah istiqomah ini ibaratkan orang kerja, kerjanya sudah ringan karena beban dosanya, beban utangnya sudah relatif kecil, sehingga bisa nabung, dan semangat ibadahnya, semangat kerjanya itu lebih tinggi daripada yang hanya bertobat dan bertobat, ya gali lubang nutup lubang. Ya, orang kalau sudah banyak duitnya tambah senang kerja, tambah rajin kerja. Nah, demikian orang-orang dalam agamanya yang mencapai kondisi istiqomah. Ini sudah lebih ringan karena ibadah sudah menjadi kebutuhan. Kalau ketika bertobat, ibadah sebuah keterpaksaan. Karena takut dihukum oleh Allah. Dia bekerja nebus dosa-dosanya. Ya seperti orang yang kerja hanya nyaur utang dan nyaur utang. Ya terasa berat. Berbeda dengan mereka yang kerja di situ dia bisa nabung, tambah kencang. Dan tambah ringan ibadahnya. Kemudian setelah itu ada orang beribadah sudah dengan penuh kesadaran, tunduk dengan hukum Allah dengan penuh kesadaran, bukan karena keterpaksaan. Akan tetapi bukan hanya karena kebutuhan, tapi sudah menjadi kesadaran di mana dia sadar bahwa sebagai manusia harus tunduk dengan hukum Allah. Jadi tunduk dengan sadar, sehingga dia mau sendiri maupun mau bersama orang lain, menyepi maupun di keramaian,
tunduk dengan hukum Allah. Itulah takwa. Ya, di mana Nabi menyatakan at-taqwa hahuna, takwa itu dalam hati, di dada kita terpelihara ketakwaan. Sehingga ketika dalam kehidupannya sendiri sehari-hari, ketika sendirian dia bertakwa kepada Allah, tidak berani berbuat sesuatu yang membuat dosa. Dan dia sudah tidak mikir manusia, hanya pikirannya tunduk dengan aturan Allah. Bersama orang banyak pun juga tidak perlu pencitraan lagi. Jadi orang kalau belum mencapai ketakwaan, kebaikannya itu lebih banyak bersifat pencitraan. Ya karena coba ada orang, ya, contoh orang yang hafal Quran. Ya, ini ada, ya saya mendengar sendiri dari istrinya, ya mengadukan kepada saya, iya Kiai, kalau ngimamin baca surat panjang dan dilakukan dengan enak, giliran sholat di rumah bersama istrinya dan anak-anaknya surat pendek. Nah, sehingga dia membaca surat yang panjang dengan dilakukan dan enak itu bukan karena Allah, bukan karena kesadarannya, tapi pencitraan. Karena dia ditunjuk sebagai kiai atau imam, maka dia ingin bertahan dengan posisinya, jangan sampai disalib orang, maka dia memperbaiki diri. Tujuannya bukan menservis Allah, menservis makmum. Jadi biar makmum senang. Makanya kalau sudah Ramadan, ada masjid ini, imamnya impor dari Mesir, impor dari Madinah, impor dari negara lain, dengan bacaan yang bagus, sehingga banyak orang senang tarawih di tempat tersebut. Ya kembali lagi dengan hatinya sekarang. Kalau jadi imam benar-benar karena Allah, mau sholat sendiri maupun bersama orang lain, sama sholatnya. Karena sama-sama menghadap kepada Allah. Bersama orang lain atau sendirian, bagaimana dia patuh dengan hukum Allah? Ya tetap kepatuhannya. Contohnya naik motor. Kemudian ada orang patuh karena ada polisi. Giliran tempat perempatan yang tidak ada polisinya, ya lampu merah ditabrak, diterabas saja. Ditanya, kenapa? Tidak ada polisi. Tapi orang yang tunduk dengan penuh kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas untuk keselamatan dirinya dan orang lain, maka ketika lampu merah ada polisi, tidak ada polisi, dia akan melaksanakan hukum itu dengan baik, dengan penuh kesadaran, bukan karena ada polisi, tapi sadar hukum tersebut akan menyelamatkan dirinya dan orang lain. Demikian juga melaksanakan Islam, ada orang yang melaksanakan Islam dengan baik kalau ada orang lain. Giliran sendiri sembarangan, sholatnya sembarangan, macam-macamnya sembarangan. Begitu bersama orang lain, dia ya seakan-akan orang yang ya sangat-sangat perhatian dengan hukum Allah. Ya kalau seperti itu belum sampai dengan takwa. Bisa-bisa hanya bersifat at-taubah.